Jadi foto bersama ya Bu. Untuk kegiatan pembuka kita lakukan sesi foto bersama. Ya Bu, nyalakan videonya. Ya. Bu, Ya. ya, tiga. Sekali lagi ya Bu. Satu, dua, tiga. Baik ibu-ibu yang masih ada suaranya, dimohon untuk unmute ya, karena acara akan dimulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Robi Sohri, Sodri, Hayat Jadi Amri, Wahlul Mustafa, Minsani, Yafrohi, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kita nikmat taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam acara seminar penelitian tindakan kelas dengan tema upaya meningkatkan motorik halus anak usia 5 sampai 6 tahun melalui kegiatan menempel di TK Az-Zahra Serang, Banten. Salawat dan salam mari kita curahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah berubah kita dari iman yang telah menuju yang terang. Hadirin yang berbahagia, berikut susunan acara yang pada hari ini yaitu 1. Sambutan Ketua Sekolah TK Az-Zahra, 2. Menyampaikan materi oleh Ibu Yati SPD, 3. Sesi tanya jawab, dan 4. penutup. Acara yang pertama yaitu sambutan Kepala Sekolah TK Az-Zahra. Ibu-ibu, karena ibu kepala sekolah sedang ada kepentingan, mari kita buka acara ini dengan mengucap salam bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya yaitu acara pokok. Seminar penelitian tindakan kelas dengan tema meningkatkan motorik halus anak usia 5 sampai 6 tahun melalui kegiatan di TK Az-Zahra Serang, Banten. Kepada Ibu narasumber Ibu Mulyati, kami persilahkan. Ya. Oke. Alhamdulillah. Ya, terima kasih kepada Ibu Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Hari ini kita semua diberi kesehatan sehingga dapat berkumpul di acara webinar penelitian tindakan kelas dengan tema kemampuan meningkatkan motorik halus anak melalui kegiatan menempel lidi pada usia anak 5 sampai 6 tahun di TK Az-Zahra Serang, Banten. Terima kasih kepada Ibu Reni selaku moderator dan MC serta teman-teman yang sudah hadir. Baiklah, saya selaku materi langsung saja Ibu ya. Saya izin mau share screen ya Bu, sebentar. Sebentar. Ini share screen-nya nggak bisa ini ya, Bu Reni. Iya, ini share screen-nya nggak bisa. Dari Bu Reni berarti ya, Bu Reni? Oh, boleh Bu.
Bisa Ibu dari Bu Reni ya. Dari saya dikliknya nggak bisa, nggak mau ya. Ibu, sebentar Ibu, maaf ya. Baik, Bu. Ya, terima kasih Bu Reni. Oke, Bu. Ya, Maaf, Ibu ya, tidak terlihat. sudah. Alhamdulillah ya. Terima kasih Bu Reni. Oke, saya akan memaparkan dari mulai judul ya Ibu. Upaya meningkatkan kemampuan motorik halus anak usia 5 sampai 6 tahun melalui kegiatan menempel lidi di TK Jahro Serang, Banten. Ya. Dari bab 1, latar belakang pendahuluan. Yang melatar belakangi saya mengambil judul tersebut yaitu mengingat bahwa perkembangan motorik halus bukanlah merupakan sesuatu yang mudah, maka kegiatan belajar mengajar haluslah menarik dan menyenangkan serta memenuhi rasa keingetahuan anak. Maka dari itu, penulis melaksanakan observasi atau pengamatan di TK Jahro pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2020. Pada kegiatan menempel bentuk rumah dengan lidi. Nah, dari situ terlihat anak masih antusias pada kegiatan tersebut. Maka dari situ saya melanjutkan kepada siklus 1, siklus 2. Di dalam bab 1 pun ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang saya ambil yaitu dalam kegiatan menempel, anak kurang antusias dalam mengikuti kegiatan menempel. Lalu dalam kegiatan menempel, anak belum mampu mengambil benda-benda kecil dengan 2 jari. Dalam kegiatan menempel, anak belum mampu menempel benda-benda kecil. Ya. Lalu ada lagi analisis masalah, ada rumusan masalah, batasan masalah, tujuan Ibu ya. Di bab 2 saya ada kajian pustaka Ibu-ibu. Di situ ada pengertian kemampuan motorik halus. Ya, yang pertama menurut teori ya Ibu, menurut Santrok melibatkan gerakan diatur secara halus. Berdasarkan penelitian di atas dapat mengemukakan bahwa kemampuan motorik halus anak usia 5 sampai 6 tahun adalah kemampuan anak dalam menggunakan jari, jemari, dan tangan yang memerlukan kecerdasan dan kecermatan koordinasi mata dan tangan. Beberapa cara dapat digunakan guru untuk membantu meningkatkan keterampilan motorik anak, yaitu menyediakan peralatan atau lingkungan yang aman, memperlakukan anak dengan sama, memperkenalkan berbagai jenis keterampilan motorik pada anak, lalu meningkatkan kesabaran guru karena anak memiliki jangka waktu sendiri dalam menguasai suatu keterampilan. Tujuan mengembangkan motorik halus anak usia dini adalah, oke, saya paparkan ya Bu. Yang pertama, sebagai alat untuk pengembangan keterampilan gerak kedua tangan, anak dapat menciptakan suatu hasil karya yang orisinil di anak tersebut sebagai alat untuk pengembangan koordinasi kecepatan tangan dan kecepatan mata. Oke. Lalu ada kelebihan kekurangannya. Kelebihannya itu di sini ada kelebihan dan kekurangan dari kegiatan menempel. Kelebihannya yang pertama, alat dan bahan dikreasikan menjadi bentuk yang menarik. Alat dan bahan mudah ditemukan di sekitar anak, dapat mengembangkan
halus anak, meningkatkan cita. Kekurangan dari kegiatan menempel yaitu akan dijadinya anak disebut lalu waktu. Lalu anak akan cepat bosan jika melakukan aktivitas yang terlalu lama dan tidak ada kreativitas dari guru. Kerangka berpikir awal yang guru belum menggunakan metode. Kalau di kerangka berpikirnya, pertama itu menempel. Nah, penempelnya karena belum menggunakan lidi, masih menggunakan seperti kertas origami atau masih menggunakan kertas biasa. Dari ide menggunakan media yang lebih menarik, yaitu menggunakan lidi. Dari siklus 1, halo Bu Reni. Oke. Oke, dari hipotesis tindakan Ibu, hipotesis tindakan dari hasil penelitian sementara dapat diambil satu hipotesis bahwa kegiatan menempel lidi diduga dapat meningkatkan kemampuan motorik halus anak usia 5-6 tahun di Taman Kanak-kanak Al-Jahro, Serang, Banten. Ya, lanjut ke metodologi penelitian bab 3, Ibu. Dari penelitian tindakan kelas, pengertiannya. Menurut pendapat Suyanto, PTK atau penelitian tindakan kelas adalah suatu bentuk penelitian yang bersifat reflektif dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu agar dapat memperbaiki dan meningkatkan praktik-praktik pembelajaran di kelas secara profesional. Adapun langkah-langkahnya yaitu tahap 1, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, pengamatan, refleksi, ya. Subjeknya saya menggunakan di sini subjeknya anak-anak usia 5-6 tahun TK Jahro. Jumlahnya 5 anak, tempat dan waktunya di TK Jahro kelompok B. Instrumen Bun, instrumen pengamatan. Ya, instrumen pengamatannya yang pertama anak antusias. Bentar. Stop Bun, dari instrumen pengamatan dulu Bun. Oke. Instrumen pengamatan yang pertama saya nilainya dari antusias peserta didik mengikuti kegiatan menempel tersebut, lalu dari perhatian peserta didik terhadap guru yang sedang menjelaskan materi, lalu pengetahuan peserta didik terhadap alat dan bahan. Seperti saya tanya kepada peserta didik, apakah tahu yang Bunda pegang ini apa? Semua alhamdulillah sudah pada tahu. Keaktifan peserta didik dalam mengikuti kegiatan menempel lidi, keterampilan peserta didik dalam menggunakan jari-jari untuk mengambil lidi dengan 2 jari, keterlibatan peserta didik dalam mengikuti kegiatan menempel lidi. Ya, lanjut Ibu. Oke, stop. Ketersesuaian apa yang diperintahkan oleh guru dengan apa yang dilakukan oleh anak. Lalu pemahaman peserta didik, lalu pemahaman peserta didik atas bentuk-bentuk yang dihasilkan. Keterampilan peserta didik dalam merapihkan alat serta bermain. Oke, masuk ke bab 4. Ya, bab 4 ini hasil-hasilnya Ibu, hasil dari penelitian saya dari siklus 1 sampai siklus 2. Ini siklus 1-nya Ibu ya. Siklus 1 saya memperoleh 60%, 60%, 70%, 70%, 60%. Ketika di rata-rata itu hasilnya 70% dan masuk ke kategori MB. MB itu mulai berkembang, namun masih harus melalui dengan bantuan. Maka dari itu saya lanjut ke siklus kedua. Ya, siklus kedua. Ya, lanjut Bu. Oke, siklus kedua ini Ibu-ibu 90%, 90%, 100, 190%. Nah, itu rata-rata perolehannya 9,4%. Alhamdulillah anak-anak sudah pada bisa dan alhamdulillah saling membantu.
sama teman ya. Alhamdulillah sudah bisa membantu, sudah bisa mandiri. Ini terlihat ya Ibu ya grafiknya ya. Dari siklus 1 dan siklus 2 ada perbedaannya. Oke, lanjut ke bab kesimpulan Bu, bab 5 ya. Bab 5 kesimpulan, oke. Kesimpulan ya. Dengan demikian, peneliti menyimpulkan bahwa penelitian ini dapat dikatakan berhasil karena anak-anak berkembang sangat baik di SD dengan presentasi 90% sesuai dengan yang diharapkan. Sarannya pertama bagi sekolah agar kegiatan peningkatan kemampuan motorik halus di teman anak-anak Al-Jahro Serang Banten diterapkan dengan baik pada anak. Lalu bagi orang tua untuk lebih meningkatkan kemampuan motorik halus anak, peran dan tanggung jawab orang tua adalah menyediakan media pembelajaran yang sesuai untuk meningkatkan kemampuan motorik halus anak. Bagi guru, sebaiknya guru dalam mengembangkan kemampuan motorik halus anak harus menggunakan media yang lebih menarik dan menyenangkan, sehingga pembelajaran tidak akan membosankan. Bagi peserta didik, melalui kegiatan menempel di bentuk rumah, anak dapat meningkatkan kemampuan motorik halus anak. Lalu bagi peneliti lain untuk menambah pengetahuan dan sebagai bahan acuan untuk mengkaji dan menganalisis media pembelajaran dalam meningkatkan kemampuan motorik halus anak. Ya, alhamdulillah sudah sampai bab 5 kesimpulan. Terima kasih. Mungkin itu pemaparan penelitian tindakan kelas saya. Saya kembalikan pada Ibu Reni.